Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Kusumawati. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi informatika dan nomor peserta 2019 005 67175. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas. Adapun praktek pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan yaitu di kelas 7C dengan materi yang saya bawakan adalah dampak sosial informatika. Kegiatan tersebut akan kami laksanakan pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024. Selamat menyaksikan. Kita maju dan siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita cek dulu ya, apakah ada teman kalian yang hari ini tidak hadir. Kira-kira apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ada. Oke, Mbak Nahla ya. Berarti hanya satu teman kalian yang tidak hadir. Baik. Mbak Nahla tidak hadir karena apa? Karena sakit. Oke, baik. Kita doakan semoga Mbak Nahla cepat sembuh ya. Baik. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini adalah informatika ya, dengan materi baru yaitu adalah materi tentang dampak sosial informatika. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru ini, Bu Novi ingin mengingatkan sebentar. Kemarin kita kan sudah belajar tentang apa? Tentang jaringan ya. Nah, Kemarin itu terbagi menjadi berapa sih? Empat. Apa saja Mas Insa? Lan, kan. Oke, baik. Informatika yang sesuai. Berarti perkembangan informatika itu selain ada dampak negatifnya juga ada dampak positifnya ya. Nah, yang kedua, kalian akan belajar menganalisis dan menyimpulkan dampak positif maupun dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi. Jadi nanti kalian akan berkolaborasi mengerjakan satu tim atau satu kelompok kalian. Teknologi apa toh yang baru dimanfaatkan atau dipergunakan pada video tersebut? Oke, baik. Handphone ya. Berarti di sini nanti adalah teknologi yang digunakan adalah handphone. Baik. Setelah kalian tadi melihat dan menyaksikan videonya, kalian pasti sudah mencatat ya apa saja yang ada di dalam video tadi. Nah, coba Bu Novi minta salah satu dari kalian untuk mengutarakan pendapat kalian tentang video tadi. Bisa acungkan tangan dulu untuk memberikan pendapat kalian. Remaja ataupun mahasiswa yang apapun kebutuhannya bergantung pada handphone mereka. Seberapa pentingkah handphone mereka sehingga mereka membawa handphone mereka kemanapun mereka berada. Mulai dari kaum itu, HP selalu menjadi benda yang
handphone bagi mereka karena bangun tidur pun juga yang alat yang pertama kali dicari adalah handphone. Nah, kalau seperti itu berarti nanti ada muncul berapa dampak yang dari video tadi? 3 atau berapa? 4? Coba disebutkan. Apa saja? Mempermudah komunikasi. Berarti ada 2 dampak positif ya. Mencari informasi dan juga komunikasi. Kalau dampak negatifnya apa tadi kira-kira, Mas Irsyad? Kecanduan. Selain kecanduan apa lagi? Mungkin ada yang tahu. Tidak peduli pada lingkungan sekitar. Berarti ada 2 ya dampak negatifnya. 1 kecanduan, 2 tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Berarti dari video tadi ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Yaitu silakan kalian sebelum melakukan barcode ya, silakan kalian nanti belajar mandiri. Belajar mandiri di sini nanti kalian bisa melakukan scan barcode pada layar. Nah, kalian nanti akan diarahkan pada yang namanya media pembelajaran interaktif. Di situ nanti kalian bisa belajar secara mandiri tentang materi DSI. Nah, selain itu di dalam MPI nanti juga ada free test. Kemudian bisa di-searching apa saja ada di dalam MPI itu. Lalu yang terakhir kalian bisa menuju pada menu soal, ya. Untuk soal nanti akan ada apa namanya icon berbentuk rumah yang itu fungsinya bisa mengembalikan tampilan ke awal lagi. Seperti itu. Tampilan dari MPI-nya. Kamu bisa mulai klik dari tujuan pembelajaran. Di dalamnya juga ada video pembelajarannya, ada materinya. Nah, yang terakhir nanti kamu bisa mengerjakan soalnya. Ya, MPI-nya ini kalian bisa mulai dari tujuan pembelajaran. Kalian juga bisa mulai mengklik materinya juga. Materi di sini nanti ada isinya yaitu tentang dampak positif, dampak negatif dari penggunaan informatika. Kemudian untuk pretestnya nanti kalian bisa menuliskan nama lengkapnya. Duduk secara berkelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, pembagian kelompoknya adalah 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Nah, pada kegiatan kelompok di sini silakan perhatikan dulu di depan. Nanti akan ada kegiatan yaitu menganalisis sebuah kasus, ya, menganalisis sebuah kasus, di mana kasusnya nanti akan dibagikan dalam bentuk kartu. Kalau sudah nih dari kasus yang kalian dapatkan, coba kalian analisis dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa, ya. Setelah kalian analisis dari dampak negatif yang kalian temukan, coba kalian cari atau tuliskan juga alternatif solusi dari dampak negatif yang kalian temukan dari kasus yang sudah kalian dapatkan. Sampai di sini paham? Pakai D-nya ya. Aku memang
Dengarkan, kegiatan ini tidak menggunakan handphone ya. Jadi silahkan kalian koordinasikan dengan rekan kalian. Handphonenya bisa ditaruh di tengah-tengah. Ya, kita tidak menggunakan handphone. Ya. Untuk pembagian kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Oke, baik. Sekarang Bu Romi akan mengundi kartu kasusnya. Nanti kartu kasusnya bisa kalian tempelkan ke LKPD-nya terlebih dahulu ya. Kemudian LKPD-nya jangan lupa diberi nama kelompoknya sama angkatan dan nomor absen. Baik, ulangilah dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Kelompok kedua, perwakilannya siapa? Kelompok 5. Untuk pengerjaannya, Bu Nomi beri waktu 25 menit. Ini jam 8. Nanti selesainya adalah jam 9:20. Ya. Bisa kalian mulai kerjakan dari sekarang. Ya, nah kalau dari ini kira-kira dampak positifnya apa? Kemudian sebelum kamu cari dampak positifnya, kalian ceritakan dulu sedikit. Ini kira-kira tentang apa toh? Ya, jadi nanti kalau sudah cerita sedikit, kalian akan tahu oh, dampak positifnya dari ini tuh seperti ini. Namun dampak negatifnya juga seperti ini. Solusi alternatifnya seperti apa? Silakan kalian bagi dan tuliskan di sini. Paham nggih? Dampak negatif tidak peduli dengan lingkungan sekitar, selalu Jadi malas membaca. menjadi malas membaca. Peduli dengan lingkungan sekitar. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Dapatnya apa? Jangan lupa ini nanti dijelaskan juga ya cerita singkatnya. Nanti yang menuliskan cerita singkatnya siapa? Nuha. Siapa? Oh, Kesa. Terus Rizky negatif. Oke, Rizky negatif. Solusi yang Nuha solusi. ini positif.
Oke, terus Yasmin apa? Positif. Positif. Oke. Baik. Ini kelompok 2 dapat apa? Tentang apa? Main FF, Bu. Oke. Ini pembagiannya siapa yang menceritakan singkat? Viko. Viko, oke. Terus kemudian dampak positifnya siapa? Abdillah. Oke, Abdillah. Terus kamu? Kamu dampak atau dampak negatif? Siapa nama? Vita. Terus menulis. Siapa? Chelsea ya? Chelsea. Pembagian tugasnya Irsyad menjadi apa? Irsyad cari apa? Dampak positif. Terus Iksan dampak negatif. Oke, terus nama Ordelia sama Chelsea. Terus yang mencari alternatif solusinya siapa? Irsyad. Nah, untuk presentasi kali ini kira-kira yang mau mengawali siapa? Dari kelompok berapa? Kelompok 4? Enggak apa-apa. Bu Nafi tawarkan siapa yang mau maju pada presentasi pertama kita. Anak-anak, kelompok 1 akan memulai presentasi kasus yang pertama. Monggo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu kasus sepinya harga pasar tanah abang yang diberikan oleh Kakak. Cerita singkat dari kami itu adalah seorang pedagang pasar tanah abang punya masalah mengalami penurunan penghasilan di pasar tanah abang yang dikalahkan oleh harganya di pasar. Sepinya pembeli di seluruh pasar lokal di Indonesia. Kekurangan pemasukan negara dari pasar lokal membuat manusia menjadi malas untuk keluar rumah. Mempersiapkan pasar tanah abang ramai pembeli. 1. Mengikuti perkembangan zaman. 2. Meningkatkan kualitas produk dagangan. 3. Memberikan promo atau diskon kepada pembeli. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1 yang mendapat kasus tentang jerit soleh dan pedagang dari pasar Tanah Abang yang sepi karena adanya TikTok Shop. Baik, tadi dari hasil presentasi alternatif solusinya apa saja tadi? Mengikuti perkembangan zaman, meningkatkan kualitas dan memberikan promo atau diskon. Kira-kira ada tanggapan dari teman-teman yang lain tentang presentasi ataupun mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Saya mau nanya, dampak negatif dari TikTok Shop apa? Beli di seluruh pasar lokal di Indonesia. Kurangnya pemasukan negara dari pasar lokal membuat manusia menjadi malas untuk keluar rumah. Negatif dari TikTok adalah tadi ya,
menjadikan orang malas untuk keluar rumah karena bisa melakukan kegiatan belanja secara online dari rumah. Seperti itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini bertugas dari kami. Perkenalkan diri, saya Bami. Dengan bertema Ramadan ulang tahun karena gadget. Kronologinya adalah dari cerita diangkat menceritakan tentang banyaknya remaja yang orang itu karena bermain karena bermain lama menjadi orang itu. Dampak positifnya dapat berkomunikasi. Dampak positif dari apa? Dari Gadget. handphone. Dapat berkomunikasi dengan mudah, dapat mencari berita. Dampak negatifnya menjadi kecanduan, mata tidak terjaga, waktu tidur kurang. Solusinya mengurangi penggunaan handphone, membatasi waktu sendiri dengan timer handphone. Oke, seperti tentang kecanduan gadget ya. Jadi susah tidur. Nah, tanggapan kalian kira-kira dari presentasi penggunaan handphone dan menggunakan timer di HP untuk membatasi waktu. Seperti itu Mbak Kesha. mengakibatkan kerusakan pada mata, pudarnya kreativitas. Baik, anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 6 tentang dampak dari kecanduan gadget ya. Kecanduan gadget pada anak-anak. Nah, di sini tadi sudah disampaikan tentang dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ada yang mau memberi tanggapan? Mau dari apa? Kasusnya. Kan?
Tadi nggak kedengaran, Mas. Satu positif dari penggunaan gadget adalah untuk mencari informasi sebagai sarana komunikasi, menambah wawasan, menambah teman, sebagai alat untuk menggantikan. Informasi bisa untuk mendekatkan yang jauh juga ya, kan gadget ya. Bisa juga sebagai sarana hiburan. Baik, seperti itu Mas Irsyad jawaban dari kelompok 6. Oke, baik. Monggo bisa ditutup. Baik, anak-anak dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Monggo bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gandhi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kita yang bertema tabungan 1, miliar naik gara-gara klik undangan di WhatsApp. Dampak positif penggunaan WhatsApp bisa untuk komunikasi, Ya mereka kalau video Sudah? Baik, anak-anak, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4 tentang viralnya ya, tabungan 1,4 miliar hilang gara-gara klik link yang ada di WhatsApp. Oke. Kalau dari kalian semua kira-kira adakah tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 4? Monggo. Yang mau bertanya. saya mau bertanya apa dampak negatif dari WhatsApp? Jawab kelompok 4. Meningkatkan ketidakpercayaan, bisa meningkatkan kebocoran juga, dan juga pencurian data. Oke, baik. Seperti itu Mas Yusuf. Bisa dipahami? Baik. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain dari kelompok lain? Kasus singkat pada gambar yaitu hilangnya uang 1,4 miliar gara-gara klik link di WhatsApp. Klik link apa kira-kira Mas? Linknya apa? Link pernikahan, undangan pernikahan. Ya. Ya, jadi gara-gara mengklik link undangan pernikahan seorang pengusaha, uangnya 1,4 miliar hilang. Begitu Mas. Terus alternatif solusinya tadi apa saja Mbak Dewanti? Jangan klik. Nah, konfirmasi keaslian pesan terlebih dahulu. Oke, baik. Seperti itu teman-teman. Cukup? Cukup. Baik, kalau sudah cukup bisa ditutup, Mas. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik anak-anak, sudah cukup untuk kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini tadi kita sudah melaksanakan diskusi tentang beberapa kasus. Kemudian kita juga sudah presentasi di depan. Nah, nih sekarang Bu Novi ada sedikit penguatan. Tadi kalian sudah menceritakan ataupun menuliskan tentang dampak positif maupun dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi. Nah, setelah dirangkum, banyak sekali sebenarnya dampak positif dan dampak negatifnya. Antara lain, yang pertama, dampak positifnya yaitu satu, bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
Kemudian yang kedua, mempermudah komunikasi dan kolaborasi, ya. Kolaborasi seperti apa? Kolaborasi dalam pengerjaan tugas kelompok. Kemudian memperluas akses informasi dan pengetahuan. Kalian bisa menggunakan gadget untuk mencari informasi. Kemudian menciptakan generasi yang kreatif dan inovatif. Nah, dari gadget ataupun dari perangkat elektronik yang terhubung dengan internet yang kalian punya, kalian bisa menciptakan sesuatu dari alat tersebut, ya. Contoh, kalian bisa berkreasi dengan Canva, membuat video interaktif dan sebagainya. Nah, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya satu, munculnya cyberbullying. Ya, cyberbullying ini baru marak sekali, ya. Kemudian meningkatnya penyebaran informasi yang tidak benar. Seperti apa? Berita hoax. Kemudian menciptakan ketergantungan kayak tadi, ya. Ketergantungan terhadap handphone. Kemudian yang keempat, meningkatnya penipuan dan pencurian data seperti yang dijelaskan di kelompok 4. Viral karena apa? Uangnya hilang karena mengklik undangan dari WhatsApp. Nah, seperti itu. Kegiatan postes ini silahkan kalian scan barcode-nya dulu, ya. Kalau tidak bisa scan barcode, kalian bisa klik link yang ada di sini. Kalau sudah, nanti kalian bisa menuliskan nama lengkap kalian, ya. Ini kuis interaktif berbasis kuisis, di mana nanti kalau kalian sudah join, baru kuisnya akan dimulai oleh Bu Novi. Paham? Silahkan kalian sambungkan dulu. Sudah bisa. Makanya tinggal nggak bisa. Mulai. Ya, sambil. Siapa yang belum bisa? Belum? Oke. Sudah ada 22. 10 soal. Ini sudah ada 27 yang gabung. Ada yang belum gabung, kurang siapa? Abdillah sama siapa? Akbila sama siapa? Yang nggak bawa handphone? Loventa sama Akbila tok. Oke, baik. Kita mulai ya. Oke. Baik, silahkan untuk bisa dikerjakan. Oh, lanjutkan begini loh. Loh. Udah? Oh. Udah. Berarti Nur enggak bawa? Nur enggak bawa. 82 348. Semua selesai? Nah.
Ini analisisnya. Oke. Yang paling atas Mbak Kesya, Mas Budi, Mas Kibrah Nuha. Hari ini kita sudah melakukan kegiatan banyak sekali ya, dari mulai menayangkan video, kemudian kalian belajar mandiri dengan media pembelajaran interaktif, kemudian yang ketiga kalian juga sudah melakukan pretest, kalian juga sudah berdiskusi, setelah itu kalian sudah melakukan post test dan presentasi. Nah, tahap akhirnya yaitu di sini kalian Bu Novi minta untuk mengisi angket tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian scan barcode yang ada di depan, kemudian kalian isi angketnya. Kemudian kalau sudah dikirimkan, baru survei juga yang harus kalian isi. Nah, di sini adalah kegiatan untuk refleksi survei kegiatan kita pembelajaran hari ini. Seperti itu. Baik, monggo silahkan untuk kalian scan barcode dan isi dulu angketnya. Diisi dulu angketnya sesuai nama kelas. Oh iya, sebentar. Kalau sudah mengisi angket, nanti kalian juga Bu Novi mintai tolong untuk mengisi juga lembar survei yang kalian rasakan selama pembelajaran hari ini dengan Bu Novi. Ya, survei ini kalian isi secara manual pada lembar yang Bu Novi bagikan. Lembar surveinya bagi yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan selama pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke. Baik, kalau menyenangkan berarti kita bisa lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Baik, anak-anak, untuk kegiatan hari ini Bu Novi cukupkan. Bu Novi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video uji kinerja proses pembelajaran yang telah kami laksanakan di kelas 7C dengan materi dampak sosial informatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.